Oke, kita akan lanjutkan lagi cerita hatinya Mbak Lita dan juga Mbak Dinis. Ini setelah didiagnosa, yang satu APS dan shue itu tadi. Bahasanya susah ya. Habis susah banget, terus Mbak Sindrom Dinis pokoknya. juga, Ya, ya, AP terus ujungnya sindrom. Ya. sindrom gitu. Ya. Yang dilakukan apa, pengobatan seperti apa yang dijalani? Kalau saya diberikan obat imunomodulator ya. Oke, itu setiap hari harus dikonsumsi? Awalnya yang obat pertama iya, kemudian yang kedua seminggu sekali. Berikutnya saya obat infus sebulan sekali. Sebulan sekali harus ke rumah sakit untuk Iya, diinfus, ke untuk UGD diinfus. lah gitu ya untuk diinfus. Ke poli aja sih. Oh, ke poli cukup. Diinfus. Sampai sekarang masih melakukan itu? Sekarang sudah tidak. Oke, berapa lama jangka waktu pengobatan itu sampai akhirnya dinyatakan oleh dokter tidak perlu melakukan pengobatan lagi? Pertama saya 6 kali diinfus, tapi waktu itu kelihatan sudah membaik, tapi kemudian saya kena stroke, lalu masuk rumah sakit lagi, akhirnya ternyata peradangan juga tinggi, akhirnya disuruh lanjut lagi 1 siklus lagi, 6 Pengobatan kali lagi. lagi. Oke. Stroke-nya sampai seberapa? Stroke apa waktu itu? Ringan sih, tapi sebelah kiri agak lemah gitu. Kiri apa kanan? Yang sebelah, maaf. Masih stroke. Ini masih Sebelah kiri. Jalan sebelah kiri apa kanan? Kanan. Sebelah kanan. sebelah Oke. kanan. Iya. Oke, Ngangkat nggak paralyzed kuat sebelah gitu? kanan. Iya. Oke. Tapi sekarang boleh? Sekarang pulih alhamdulillah. Oh, tapi kalau ngangkat nggak kuat itu bisa juga stroke, ada juga bayar nggak kuat juga karena stroke bisa Pak. Oh iya. Iya kan karena stroke-nya mahal kita bayar nggak kuat. Iya, betul. Stroke makan. Oke, Kak. Jadi ada setahun mungkin siklus untuk pengobatan itu? Iya, mungkin. Dalam jangka waktu setahun? Iya, mungkin setahun. Oke. Kalau Mbak Lita berapa lama pengobatannya? Kalau aku yang 2011 itu ya dikasih steroid, Oke. jadi badan tuh pada besar ya bengkak kayak. Jadi kalau ngaca tuh nggak, ini sebenarnya siapa sih kayak nggak kenal diri sendiri gitu Iya. loh. Terus Dikasih akhirnya apa sempat itu? steroid, Steroid, myofartic ya, steroid. Oke. saya itu myofartic. Terus akhirnya sempat karena rasa sakit juga depresi juga gitu ya, ada depresi juga. Jadi akhirnya aku waktu itu bolos minum obat, sempat 8 bulan bandel gitu ya. Terus akhirnya sakit, masuk rumah sakit lagi, terus ditambah lagi sakitnya jadi lupus. Jadi Iya, lupus? jadi tambah lupus, iya. Oh. Gitu, jadi ada autoimunnya ada 3 sekarang gitu. Oh, jadi autoimun itu dibilang sama dokternya ada 3? Iya, yang saya. Oh, jadi Iya, Mbak tuh ya. Rame Jadi banget tambah, ya Mbak iya, ya? Borongan. banget. APS, APS, Sjogren. lupus, Sjogren. Iya. Tapi Teh tadi kalau dari penjelasannya tadi kan 2 gejalanya ini beda gitu ya. Betul. Memang ini Beda-beda. gejalanya tidak, misal kayak demam berdarah kan rata-rata sama nih gejalanya. Ya. Tipes Panas, gejalanya bercak-bercak. sama. Kalau kayak autoimun ini gejalanya tiap orang Bisa berbeda. beda-beda. Sebenarnya spesifik sama untuk nyeri sendi ya. Oh, nyeri Kita sendi. semua Nyeri sendi merasakan juga. nyeri Awalnya sendi juga, nyeri iya. sendi. Nyeri sendi ya. Nyeri sendi di Oke. mana-mana gitu dan Oke, pindah-pindah. nanti nyeri mungkin kan sendi. ada dokter, insya Allah kita akan menanyakan Iya, lebih dalam benar. lagi ya. Terus kemudian yang ingin saya tahu, berarti ini kan Mbak ada 3 ya dialami. 3-tiganya ini berarti obatnya berbeda? Obatnya sama. Obatnya bisa Iya, sama? Tapi kemudian apa yang dirasakan sekarang? Oh, udah tetap harus mengkonsumsi obat tersebut untuk Iya. beraktivitas atau bisa lepas? Tetap harus. Tetap harus? ya. Seumur hidup Seumur akhirnya? hidup, kata dokternya seumur hidup, kecuali memang kalau autoimun itu ada saat penyakitnya tidak aktif ya, namanya remisi. Oh, ada Jadi remisi untuk mencapai juga. remisi itu luar biasa Setiap 17 sulitnya. Agustus ya itu. Kirain ada remisi 17 Agustus aja, ternyata ada remisi juga ya? Penyakit juga meminta cuti kali. Iya. Jadi ada remisi artinya dia nggak aktif gitu ya? Oh oke, terus kemudian Sejauh ini sih saya sendiri pribadi sulit sekali mencapai remisi itu. sulit gitu. karena ada Iya, 3 sulit, macam iya. itu ya Mbak ya? Kalau Mbak Dinis mungkin alhamdulillah remisi ya Mbak ya? Remisi total belum, tapi kelihatannya hampir ya parsial mungkin. Alhamdulillah. Tapi masih kok antara kanan dan kiri belum bisa bedakan. Tapi tetap bisa melakukan aktivitas atau ada batasan-batasan mungkin bagi mereka yang memiliki autoimun ini kemudian tidak bisa beraktivitas nggak boleh apa gitu atau seperti apa? Setiap orang beda-beda ya. Masih banyak kok yang aktif bekerja, kemudian kuliah segala macam. Cuma mungkin ada yang lebih terbatas. Ya semuanya tergantung masing-masing penderita sendiri. Gitu. Kalau untuk hamil sendiri seperti apa? Dokter menyarankan untuk boleh hamil atau tidak, tapi hamil dengan
pengawasan ketat gitu misalnya, ada seperti itu nggak sih saran dari dokter waktu itu? Ya biasanya penyakitnya perlu dikendalikan dulu sebelum hamil. Jadi sebelum hamil sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter dulu. Nanti dokter yang akan memberitahukan ini bisa hamil dan selama hamilnya dipantau juga selama Oke. kehamilannya. Oke. Dalam saat apa misalnya kambuh gitu atau Ya, Kalau menstruasi biasanya Menstruasi. lebih rentan, jadi lebih lemes. Gejalanya lebih memarak gitu. oh, berarti saya aman dong. Ya iyalah. Terus punya Bisa kemudian aja. mendirikan Akhirnya komunitas. betul. Iya, jadi waktu setelah saya kena stroke itu, saya sempat down kan ya. Terus abis itu, tapi untungnya dukungan dari keluarga sangat kuat gitu, terutama ibu saya. Akhirnya saya mencoba untuk mencari penderita yang lain karena saya Oke. ingin tahu yang lain bagaimana. Nah, akhirnya saya banyak dapatnya dari cerita-cerita orang di luar negeri. Akhirnya saya cari di Indonesia masih susah di internet. Akhirnya saya bikin blog di internet. Nah, dari situ ternyata banyak yang datang ke blog saya menghubungi saya. Ternyata memiliki kasus yang sama. memiliki autoimun juga. Autoimun juga. Akhirnya kita kenapa nggak ketemuan? Akhirnya kita mulai beberapa dari kami ketemuan, terus bikin grup WA. Sampai sekarang berapa member yang Sekarang di WA 130-an member. 130? 130. Iya. Salah satunya adalah Balita ya? Iya. Iya. Oke. Udah berapa lama terbentuknya komunitas autoimun Indonesia ini? Kalau komunitasnya sendiri kami benar-benar baru memformalkan bentuk di bulan Februari. Februari tahun ini? Iya. Oh, oke. Kalau WA-nya sendiri sebetulnya sudah dari tahun lalu. Oke. Blognya apa namanya blognya? Tentang autoimun.wordpress.com. Tentang autoimun.wordpress.com gitu. Sempat kopi darat gitu, maksudnya sempat ketemuan Iya. gitu. Bisa kebayang teh ya, kalau biasanya orang ketemu kemarin belanja di mana, kemarin beli apa, kemarin ke dokter mana, gitu kan. Ya kan? Yang diomongin obat aja kan. Tuh, semua bawahnya langsung ketawa tuh semua. Pernah nyoba ini enggak? Katanya alternatif di sana bisa gitu. Tapi ada, artinya pengalaman alternatif masih ada juga ya? Yang Saya ke akupunktur. akupunktur, ya Iya. paham gitu. Iya. Karena waktu awal kan ke dokter belum didiagnosa tuh. Saya masih cari-cari kan belum ada yang diagnosa karena hasil labnya belum menunjukkan waktu itu. Akhirnya saya untuk bisa meneruskan kuliah, saya akupunktur dan itu lumayan sekali. Bisa ya, membantu ya. Menghilangkan sakitnya Kalau Mbak Lita sementara. lewat akupunktur juga? Saya kebetulan Enggak. coba ya. Oke. Tapi dengan adanya komunitasnya terlihat sekali ya bagaimana kita itu tetap semangat gitu ya, tetap kita merasakan bahwa tidak hanya kita yang Betul. mengalami gitu kan ya. Jadi saling mendukung ya Itulah secara mental keberkahan, gitu ya. ya. Mbak Lita, Mbak Dini terima kasih banyak ya. Nanti kita juga akan menghadirkan kembali narasumber lain, tamu undangan saya yang lain yang juga survivor autoimun dan sekaligus juga dengan dokter rheumatologi yang akan menjelaskan lebih jauh tentang autoimun ini. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.